Wis, Hitung kita. siro lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait penyelesaian sengketa pilkada dan juga rezim pemilu. Perkenalkan, nama saya M. Kusin Nabil Murad dengan NIM akhir 0099. Oke, sebelum kita mulai kita baca Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan rezim pemilu. Apa yang kemudian disebut dengan rezim pemilu itu? Rezim pemilu adalah kemudian aturan, prosedur dan juga kebijakan yang mengatur apapun itu terkait dengan pemilu. Yang kemudian semua itu sudah inkonstitusional, artinya sudah dilindungi oleh undang-undang. Dan kemudian untuk sistem yang kemudian dipakai dalam rezim pemilu ini juga bervariasi di setiap negara, tergantung kemudian sistem politik yang kemudian dibangun. Seperti halnya kemudian penting untuk memastikan bahwa rezim pemilu adalah hal yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Itu yang kemudian karena kalau kita ngomongin pemilu kan hal untuk memilih baik itu legislatif maupun eksekutif. Itu yang pertama terkait dengan rezim pemilu. Dan juga ketika kita menilik jika rezim pemilu dapat bervariasi di setiap negara tergantung pada sistem politiknya, maka kebijakan-kebijakan negara tersebut, beberapa negara mungkin memiliki rezim yang pemilunya kuat dengan lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan pemilihan, sementara negara lain mungkin memiliki rezim yang lemah atau tentang terhadap manipulasi politik. Jadi semuanya ada min plusnya dari masing-masing negara tergantung sistem politik dan juga bagaimana sistem itu mengawasi jalannya pemilu. Terus kemudian proses penyelesaian sengketa pemilu, ada beberapa yang kemudian menjadi penting dalam proses penyelesaian pemilu. Ada 3. Yang pertama yaitu terhitung bahwa durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa pemilu paling lama adalah 3 hari terhitung sejak permohonan diajukan ke pengawas pemilu. Namun apabila tidak ada koordinasi emergensi, harus ditunaikan pada hari kejadian atau tempus delicti yang di tempat kejadian atau locus delicti terkait penyelesaian persoalan, yaitu pelanggaran, sengketa dan hasil. Dan juga ada beberapa ranah-ranah yang kemudian bisa untuk menyelesaikan masalah sengketa dalam proses penyelenggaraan pemilu. Yang pertama pada PT-UN, yang kemudian secara prosedur pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 470 ke pengadilan tata usaha. Yang kemudian yang kedua mengajukan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Terus yang ketiga yaitu dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kurang lengkap penguatan diperbaiki gugatan paling lama 3 hari sejak diterimanya gugatan pengadilan tata usaha negara. Yang selanjutnya apabila dalam waktu bagaimana dimaksud dalam ayat 2 penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terus yang kemudian yang terhadap putusan bagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak dapat dilakukan upaya hukum. Terus pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutuskan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 21 hari sejak gugatan dinyatakan lengkap. Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat 6 bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Terus kemudian yang terakhir adalah KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat 6 paling lama 3 hari kerja. Terus kemudian melalui Bawaslu dan juga melalui Mahkamah Agung. Terus kemudian yang terakhir adalah yang terlibat dalam penyelesaian sengketa rezim pemilu sangatlah banyak sesuai dengan yang disampaikan oleh Muhammad Muhtasari yang menjadi ahli permohonan penguji undang-undang pemerintah daerah dan undang-undang kekuasaan kehakiman pada 5-3 di ruang sidang pleno. Sejauh ini kami tidak dapat memberikan pertimbangan sejauh mana manfaat keadilan kesejahteraan yang dapat diperoleh rakyat dengan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi oleh undang-undang itu, tetapi berdasarkan struktur pembuatan dan
dan pemberlakuan undang-undang ini masih tidak dapat dikatakan sudah konsisten dalam mengamalkan atau menjadikan Pancasila itu sebagai listed itu ungkapan muhtasar di hadapan majelis hakim pimpinan oleh ketua MK Hamdan. Jadi yang menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa pilkada dan juga rezim pemilu ini adalah bahwa memang semua itu bisa diselesaikan melalui baik itu KPU, Bawaslu ataupun Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi yang menjadi PR besar adalah bagaimana pengawasan itu semakin masif, pengawasan itu semakin terus dan menerus, tidak hanya ketika memang hal-hal itu terjadi, karena antisipasi yang terbaik adalah antisipasi sebelum hal itu terjadi. Cukup sekian dari saya, atas banyak kurang dan lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.